Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan memberikan sebuah sinopsis kelanjutan dari episode terjawabnya teka-teki warisan. Di episode ini dimulai dari Tatang, Karyo, Ucok, dan para emak resah karena warisan tak kunjung cair. Padahal sudah lewat 1 minggu sejak teka-teki itu terjawab. Tiba-tiba, Sinta mengabarkan bahwa dirinya mundur sebagai pengacara Haji Ridwan. Dan kini posisinya diganti oleh Sarah. Tatang, Karyo, dan Ucok jadi mendesak Sarah, kapan warisan bisa dicairkan? Soalnya mereka bertiga masing-masing sudah punya rencana. Karyo mau beli kantornya Nurdin buat ngebales kelakuan Nurdin selama ini yang nyebelin, kata si Karyo. Ucok mau membeli mobil dan mau ke Korea buat operasi plastik sama mamanya. Sementara Tatang mau meminang Asma, tapi jawaban Sarah tarsok terus bikin mereka makin harap-harap cemas. Bulan, Klanting, dan Eis punya ide. Mereka suruh anak-anak mereka buat deketin dan merayu Sarah supaya cepetan cairin harta warisannya. Karyo dan Ucok langsung gercep deketin Sarah. Sementara Tatang malah maju mundur. Ya tahu sendirilah, Tatang kan memang sukanya sama Asma, takut si Asma nanti cemburu. Apalagi Salwa sengaja bikin konten soal hubungan Tatang dan Sarah. Padahal sih Salwa begitu biar si Asma ngejauhin Tatang, jadi biar dia yang dapat si Tatang. Tapi Sarah memang lebih percaya sama Tatang. Apa-apa soal warisan selalu Tatang yang diajak diskusi. Soalnya kalau ngajak diskusi Karyo atau si Ucok malah makin kacau dan makin gak jelas. Tatang jadi serba salah dan jaga jarak sama si Sarah demi menjaga perasaannya Asma. Tapi Tatang malah jadi ditekan sama Karyo dan Ucok dan para emak-emaknya. Pokoknya Tatang harus bersikap manis sama Sarah. Takutnya Sarah tersinggung kalau dicuekin dan malah males ngurusin warisannya. Hari itu gak sengaja Tatang, Karyo, dan Ucok mendengar Sarah menyebut nama Haji Ridwan dalam doanya setelah numpang sholat di rumah mereka. Tatang, Karyo, dan Ucok bingung, ngapain Sarah doain bapak segala? Tatang masih husnuzon, wajar lah, namanya juga Sarah doain bapaknya mereka, kan itu kliennya. Tapi Karyo dan Ucok malah bocorin cerita itu ke emak-emak mereka. Bulan dan Klanting otomatis curiga, pasti Sarah ada apa-apanya ini sama si almarhum bapaknya, pikir mereka. Karyo dan Ucok jadi detektif dadakan menyelidiki Sarah. Sarah jadi sering merasa risih, soalnya Karyo dan Ucok ulahnya aneh-aneh. Masa setiap gerak-gerik Sarah dipantau terus? Karyo dan Ucok jadi detektif dadakan menyelidiki Sarah. Sarah jadi sering ngerasa risih, soalnya Karyo dan Ucok ulahnya aneh-aneh. Masa setiap gerak-gerik Sarah dipantau terus, bahkan Ucok pakai kekerasan segala. Udah kayak lagi berburu. Tatang belain Sarah, kalau Karyo dan Ucok bikin ulah,
Yang aneh-aneh pasti Tatang langsung membelain Sarah. Karyo dan Ucok jadi nuduh kalau Tatang sudah berpaling hatinya dari Asma. Ucok malah dukung kalau Tatang deket sama Sarah biar si Ucok bisa deketin Asma. Hari itu Tatang menunggu Asma di tempat biasa. Tatang harap-harap cemas karena Asma janji mau kasih jawaban ajakan ta'arufnya. Mobil Sarah lewat. Sarah ajak Tatang pulang karena ada berkas penting soal warisan yang harus ditandatangani. Tatang suruh Sarah ke rumahnya karena dia masih ada urusan, tapi tiba-tiba Ucok dan Karyo datang. Mereka paksa Tatang pulang karena soal warisan lebih penting daripada soal Asma. Tatang terpaksa pulang karena diseret paksa oleh Karyo dan Ucok. Tak lama setelah Tatang pergi, Asma datang. Asma akan menjawab ya pada Tatang, tapi sudah menunggu lama, Tatang gak juga muncul. Asma jadi kecewa jadinya. Tatang, Karyo, dan Ucok sudah siap menandatangani berkas warisan yang akan cair besok. Mereka dan ketiga emak mereka senang sekali. Akhirnya warisan itu cair juga. Tapi saat Sarah membuka salah satu map berkas, tak sengaja ada buku nikah yang terjatuh dari mapnya itu. Wow, Sarah ternyata sudah menikah. Tanya Tatang, Karyo, dan Ucok. Kompak, Ucok, Karyo, dan Tatang malah kepo mengambil buku nikah itu untuk memastikan dan melihat gimana sih mukanya suaminya Sarah. Tanpa diduga, ternyata suaminya Sarah adalah almarhum Haji Ridwan. Berarti Sarah adalah istri keempat Haji Ridwan dan otomatis menjadi ibu tiri mereka bertiga. Demikian teman-teman untuk episode ini. Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.